Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? I do hope you all doing well ya. Halo para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya selalu baik-baik saja ya. Amin. Welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru ya. What is the material? Apa itu untuk materi yang barunya? Well everyone, as you can see on the screen, we will learn about expressing hope, wishes, and congratulations ya. Jadi seperti yang terlihat di layar ya, materi kita ya, kita akan belajar terkait dengan mengekspresikan hope atau menyatakan harapan, wishes, keinginan, dan congratulations atau ucapan selamat. Begitu ya. Okay everyone, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung di kelas kita pada hari ini? Thank you so much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everyone. Yeah, we move to the next slide and here is about the situation ya. Jadi untuk hal yang pertama ya, kita akan melihat situasi terlebih dahulu begitu ya. Baik di sini ada di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama simak untuk di dalam bahasa Inggris terlebih dahulu ya. Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for the English test too ya. Jadi Lina ini baru saja mendapatkan hasil tes atau hasil ujian matematikanya. Dan saat ini dia sedang menunggu hasil tes bahasa Inggris. Dayu itu memberikan selamat kepada Lina terkait dengan nilai Lina ya, dan berharap bahwa Lina bisa mendapatkan nilai A juga untuk tes atau ujian bahasa Inggris ya. Saya ulangi kembali. Jadi Lina has just got the result of her math test. Lina baru saja mendapatkan hasil ujian matematikanya. She is waiting for the result of her English test ya. Dia saat ini sedang menunggu hasil tes bahasa Inggris atau hasil ujian bahasa Inggris. Dayu congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for the English test too ya. Jadi Dayu itu memberikan ucapan selamat kepada Lina ya terkait dengan nilai Lina yang bagus begitu ya. Dan Dayu berharap bahwa Lina bisa mendapatkan nilai A juga untuk ujian bahasa Inggrisnya. Nah ini dia terkait dengan situasi yang menggambarkan materi yang akan kita pelajari pada bab pertama ini begitu ya. Baik, bagaimana untuk situasi ini kita ubah ke dalam conversation atau ke dalam percakapan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa situasi ini memiliki dua tokoh ya, yaitu Lina dan Dayu. Di mana di sini situasinya adalah Lina mendapatkan nilai ujian matematika terlebih dahulu ya. Kemudian dia sedang menunggu untuk hasil dari nilai atau ujian bahasa Inggrisnya begitu ya. Dan Dayu di sini mungkin sebagai teman Lina itu mengucapkan selamat kepada Lina terkait dengan ujian matematikanya begitu ya. Dan Dayu ini berharap bahwa Lina juga bisa mendapatkan nilai A untuk ujian bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia untuk conversationnya antara Lina dan Dayu. Mari kita sama-sama perhatikan ya penggunaan ucapan selamat di dalam conversation atau percakapan ini. Lina, thank God I got an A for my math test, but I'm not sure of the result of my English test.
Ya, terima kasih Tuhan, saya mendapatkan nilai A untuk tes matematika atau ujian matematika. Tetapi saya tidak yakin dengan hasil tes bahasa Inggrisnya. Begitu ya. Kemudian Dayu, congratulations for the result of your math test. Ya, selamat atas nilai matematikamu, Lina. Ya, I hope you will get an A for the English test too. Ya, semoga kamu dapat mendapatkan nilai A ya untuk tes bahasa Inggris juga. Begitu. Ya, baik. Ya, saya ulangi kembali. Di sini terdapat dua tokoh yaitu Lina dan Dayu. Ya, Lina, thank God I got an A for my math test, but I'm not sure of the result of my English test. Terima kasih Tuhan, saya mendapatkan nilai A untuk tes matematika atau ujian matematika ya. Tetapi saya tidak yakin dengan hasil tes bahasa Inggris. Congratulations for the result of your math test. Ya, selamat atas nilai matematikamu, Lina. I hope you will get an A for the English test too. Ya, saya harap atau semoga ya kamu dapat mendapatkan nilai A juga untuk tes bahasa Inggris, yaitu ya terkait dengan percakapan antara Lina dan Dayu. Kemudian kita masuk ke dalam inti dari materi kita pada hari ini ya, yaitu terkait dengan expressing hope, wishes, and congratulations. Baik, untuk materi yang pertama kita akan sama-sama belajar terkait dengan expression of hope atau mengekspresikan atau menyatakan harapan ya. Hope itu digunakan untuk mengungkapkan harapan yang kemungkinan terjadinya itu besar ya. Jadi hope itu digunakan untuk mengungkapkan harapan yang kemungkinan terjadinya itu besar. Di sini ada beberapa rumus ya terkait dengan mengekspresikan hope atau harapan. Untuk rumus yang pertama yaitu hope plus subject plus verb atau hope plus subject plus kata kerja. Untuk contohnya di sini ada dua, yaitu I hope I get an A score. Ya, saya berharap saya mendapatkan nilai A. Kemudian untuk contoh selanjutnya adalah we hope you pass the exam. Ya, kami berharap kamu lulus ujian. Nah, dari kedua contoh ini kita dapat melihat ya bahwa untuk rumusnya adalah hope plus subject plus verb. Seperti di dalam contoh yang pertama yaitu hope plus subject di mana subjeknya adalah A yaitu saya, kemudian verb atau kata kerjanya yaitu get, mendapatkan. Sedangkan untuk contoh yang kedua ya, hope plus subject di sini subjeknya adalah you atau kamu dan untuk verb kata kerjanya yaitu pass ya, lulus seperti itu. Baik, untuk rumus yang kedua ya adalah hope plus that plus modal verbs will or can plus verb ya. Hope plus that plus modal verb will or can plus verb ya. Baik, untuk contohnya di sini adalah I hope I can go to your home. Saya berharap saya bisa datang ke rumahmu. Kemudian, I hope you will accompany me. Saya berharap kamu akan menemaniku. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke rumus selanjutnya yaitu hope plus to verb. Ya. Contohnya adalah I hope to meet you soon. Saya berharap bisa bertemu kamu secepatnya ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya adalah I hope to go to Jogja next week. Saya berharap pergi ke Jogja minggu depan. Ya, seperti yang terlihat ya untuk kedua contoh ini itu menggunakan rumus hope plus to verb. Begitu ya. Baik, untuk contoh yang pertama adalah hope plus to verb. Verbnya adalah meet ya atau bertemu. Kemudian untuk contoh yang kedua verbnya adalah go atau pergi. Begitu. Kemudian untuk rumus selanjutnya adalah hopefully subject plus verb. Begitu ya. Contohnya adalah
Hopefully, I meet the president. Semoga saya bisa bertemu Bapak Presiden. Kemudian, untuk contoh yang kedua, hopefully you can attend my party. Semoga kamu bisa datang ke pestaku. Baik, kita lanjut di sini untuk materi yang kedua di dalam bab 1 ini, yaitu terkait dengan expression of wishes ya, atau mengekspresikan ya, atau ekspresi seperti itu, atau pernyataan keinginan ya. Berbeda halnya dengan expression of hope ya, wishes ini pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan harapan atau pengandaian yang mustahil untuk terjadi, namun tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai ungkapan harapan. Saya ulangi kembali, jadi sementara wishes ini itu pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan harapan atau pengandaian yang mustahil untuk terjadi, namun tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai ungkapan harapan. Ya, di sini juga sama ya, ada beberapa rumus. Untuk rumus yang pertama adalah wish plus I were plus adjective atau kata sifat or noun atau kata benda. Ya, contohnya di sini adalah I wish I were a pilot. Ya, saya berharap saya seorang pilot. Faktanya saya bukan seorang pilot. Ya, kemudian untuk contoh yang kedua adalah I wish you were a musician. Ya, saya berharap kamu seorang musisi. Faktanya, ya, kamu bukan seorang musisi. Begitu ya. Ini merupakan untuk rumus yang pertama, di mana wish plus I were plus adjective atau kata sifat slash noun atau kata benda. Baik, kita lanjut selanjutnya ya. Di sini kita bisa lihat rumus kedua adalah wish plus you plus noun. Ya, contohnya adalah I wish you the best. Saya berharap yang terbaik untuk kamu. Dan untuk contoh yang kedua adalah I wish you success. Saya berharap kamu sukses ya. Kemudian untuk rumus selanjutnya adalah wish plus modal verbs will atau can plus verb ya. Wish plus modal verb, di mana modal verb ini bisa will ataupun juga can ya, dan plus verb atau kata kerja. Contohnya di sini untuk yang pertama adalah I wish I can fly. Saya berharap bisa terbang. Faktanya saya tidak bisa terbang ya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah I wish we can walk on the water. Saya berharap kita bisa berjalan di atas air. Faktanya ya, kita tidak bisa berjalan di atas air. Begitu ya. Baik. Ya, untuk materi yang ketiga yaitu terkait dengan expression of congratulation atau ekspresi ucapan selamat atau pernyataan ucapan selamat ya. Di sini juga ada beberapa rumus. Untuk rumus yang pertama adalah congratulation for plus noun atau kata benda ya. Untuk contohnya di sini yang pertama adalah congratulations for the result of the test. Selamat atas nilai tesnya atau selamat atas nilai ujiannya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah congratulations for the new position. Selamat atas jabatan barunya atau posisi barunya. Kemudian, untuk rumus yang kedua yaitu congratulations for plus being plus noun atau kata benda. Contohnya di sini yang pertama adalah congratulations for being new manager. Selamat karena telah menjadi manajer baru. Contoh yang kedua adalah congratulations for being the champion. Selamat karena menjadi juara. Begitu ya. Baik. Untuk selanjutnya, rumus yang ketiga adalah congratulations for plus verb ing. Begitu ya. Contohnya adalah yang pertama, congratulations for winning the competition. Selamat karena telah memenangi atau menjuarai kompetisi. Kita bisa lihat bahwa verb di sini adalah win dan ditambahkan ing ya, jadi winning. Congratulations for winning.
begitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah congratulations for passing the exam. Selamat karena telah lulus ujian. Nah, kita bisa lihat bahwa kata kerja yang digunakan di dalam contoh kedua ini yaitu pass atau lulus ya. Dan pass di sini ditambahkan ing atau ing begitu ya. Jadi passing. Congratulations for passing the exam. Selamat karena telah lulus ujian. Nah, teman-teman, bagaimana misalnya kalau kita mendapatkan ucapan selamat dari orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita menanggapinya atau ekspresi apa yang kita gunakan untuk merespon atau menanggapi ucapan selamat dari orang-orang sekitar kita kepada kita ya? Baik, kita sama-sama simak di slide berikutnya. Di sini adalah responses of congratulations atau respon-respon dari ucapan selamat atau tanggapan-tanggapan ucapan selamat. Di sini ada 5 setidaknya ya. Yang pertama adalah thanks, I hope so too. Terima kasih, saya harap kamu juga. Kemudian yang kedua, you are welcome, sama-sama. Yang ketiga adalah it's very good of you to say so. Baik sekali kamu berkata seperti itu. Kemudian yang keempat, how nice of you to say so. Baik sekali kamu berkata demikian. Dan yang terakhir adalah thank you very much for saying so. Terima kasih sekali atas harapannya. Nah, itu dia respon-respon atau tanggapan-tanggapan yang bisa kita gunakan apabila orang-orang di sekitar kita mengucapkan selamat kepada kita ya. Baik, everyone, I think that's all enough for today's meeting ya. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. I hope that our material today will give you many benefits ya. Saya harap untuk pertemuan kita atau materi kita pada hari ini itu bisa memberikan banyak manfaatnya ya untuk teman-teman semua. And if you have any questions, please feel free to ask me ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sekali untuk ditanyakan ya. Okay everyone, thank you so much for your attention. Terima kasih sekali atas perhatian semuanya. And we close our meeting today by reciting hamdalah together. Kita tutup untuk pertemuan kita ya pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.